Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke Dubai. Awas, perangkap iblis. Ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasul. Berulang kali Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Atii'ullaha atii'ur rasul. Wa ma atakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang Rasul berikan ambil, apa yang Rasul larang jauhi. Tanpa mereka tahu dari mana asalnya. Mereka hanya ikut-ikutan saja. Mereka tidak bertanya apa yang Allah firmankan, apa yang Rasul sabdakan. Qala Allah, qala Rasul. Bukan kata fulan, kata fulan, kata fulan, kata guru saya. Tanya dari mana datangnya. Karena bapak kita, kakek kita, guru kita bukan Nabi. Yang Nabi adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang Rabbuna perintahkan kita untuk mengikutinya. Mari kita semua tetap istiqomah mengikuti manhaj salafus soleh. Bagaimana kita beribadah, bagaimana kita berislam, tentu mengikuti perbuatan dan perkataan para sahabat Rasulullah SAW yang dijamin Allah masuk surga. Mereka itulah salafus soleh. Sebagaimana kata Rasulullah, ikutilah sunnahku dan sunnahku para rasyidin, sunnahku dan sunnah para sahabat-sahabatku. Ramadan, apa yang harus kita lakukan? Bagaimana caranya? Ulama Paus Nabi Abdul Hakim bin Amir Abdar akan menerangkannya, memberi petunjuk kepada kita bagaimana caranya agar kita tidak sia-sia dalam beramaliyah, beribadah kepada Allah. Mari kita dengarkan penjelasan dan keterangan dari ulama Paus Nabi Abdul Hakim bin Amir Abdar. An Abi Hurairah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laisa as-siyamu min al-akli wasyurbi faqat innama as-siyamu min al-lagwi war-rafath fa in sabbaka ahadun aw jahila alayka faltaqul wa fi lafdhin faqul inni saimun dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bukanlah as-siyam itu menahan makan dan minum saja. Laisa as-siyam min al-akli wasyurbi faqat. Siyam bukan hanya menahan makan dan minum. Yang dibicarakan apa di sini? Hakikatus siyam. Karena itu saya beri judul di kitab ini Hakikatus Siyam. Yang sebenarnya siyam. Innamas siyam minal lagwi. Sesungguhnya siyam itu menahan diri dari al-lagwun, apa? Perbuatan yang sia. War-rafath, rafath yang berkaitan dengan hubungan suami istri, ya, ini hakikat as-siyam. Oleh karena itu yang membatalkan as-siyam secara lahiriah berapa? 3. Makan dan minum dengan sengaja dan hubungan suami istri. 3 ini disepakati. Makan, minum
dan hubungan suami istri dengan sengaja. Sebagian ulama memberikan tambahan muntah dengan sengaja, tetapi ini diikhtilafkan. Yang muttafaq 3: makan, minum, dan hubungan suami istri. Siapa yang siam karena Allah dari terbit fajar sampai terbenam matahari, dia menahan makan, minum, dan hubungan suami istri, puasanya dikatakan sah. Secara lahiriah sah, dan dia tidak termasuk ke dalam golongan orang-orang yang meninggalkan as-siyam. Karena di dalam mengerjakan ibadah kita akan memperoleh dua hasil. Hasil yang pertama, menunaikan kewajiban. Apabila telah kita penuhi syarat dan rukunnya, maka kita dan kewajibannya, kita telah menunaikan kewajiban. Tidak dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang meninggalkan kewajiban. Tidak. Seperti kita telah menunaikan syarat dan rukun as-siyam, menahan diri dari makan, minum, dan hubungan suami istri lillah, karena Allah, dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Dikatakan kita atau masuk kita ke dalam golongan orang-orang yang telah menunaikan kewajiban as-siyam. Karena sabda beliau, laisa siyam minal akli wasyurbi, menunjukkan bahwa siyam itu adalah menahan makan dan minum, tetapi hakikatnya bukan itu. Ada yang lebih besar dari itu. Ini hasil yang kedua. Apa hasil yang kedua? Al-jaza, pahala. Setiap kita mengerjakan perintah Allah, maka kita akan mendapat dua hasil, atau salah satunya, atau satu saja. Kalau kita seperti siam sekarang ini, menahan makan dan minum dan hubungan suami istri dari terbit fajar sampai terbenam matahari lillah, karena Allah, ya, maka kita telah mendapat hasil yang pertama, menunaikan kewajiban siam. Tidak dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang meninggalkan siam. Paham dalam situ? Hasil yang kedua, berpahala atau tidak. Nah, ini dia. Hasil yang kedua, berpahala atau tidak. Ada kalanya berpahala sempurna, ada kalanya berkurang, ada kalanya sangat berkurang, ada kalanya tidak mendapat apa-apa kecuali lapar dan haus saja. Karena itu Nabi yang mulia mengatakan, innamas siyam minal lagwi war rafath. Tidak lain, siam itu adalah menahan dari perbuatan sia-sia dan rafath. Berarti siam ini ditarbiyah dan ditasfiyah, dididik dan dibersihkan kita lahir dan batin. Ya, ini hadis sahih, saya takhrij panjang lebar di kitab ini, dikeluarkan oleh Ibnu Khuzaimah dan lain sebagainya. Ya.
saya tidak bawakan secara terperinci sanadnya apanya, tidak dibacakan karena di sini ada komplit. Kemudian hadis yang lain, hadis nomor di sini 428. An Abi Hurairah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rubba sha'imin hadduhu min siyamihi al-ju'u wal-'atash wa rubba qa'imin hadduhu min qiyamihi as-sar. Dari Abu Hurairah, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, rubba sha'imin, ada kalanya, kadang-kadang orang yang shaim itu hadduhu, bagiannya, min siyamihi, dari siyamnya itu hanya lapar dan haus saja. Berarti dia hanya mendapat hasil yang pertama. Dan kemungkinan juga dia berdosa, seperti orang yang berbohong ketika saum. Wa rubba qa'imin, dan ada kalanya atau kadang-kadang orang yang qiyam Ramadan, tarawih, hadduhu min qiyamihi as-sahar, bagiannya dari salatnya itu as-sahar apa? Begadang saja, ngantuk, lelah. Hal ini menunjukkan bahwa qiyamul lail itu panjang, kan sahar, begadang. Dalam lafaz yang lain, rubba sha'imin laysa lahu min siyamihi illa al-ju' wa rubba qa'imin laysa lahu min qiyamihi illa as-sahar. Dalam lafaz yang lain ini yang populer, kam min sha'imin laysa lahu min siyamihi illa al-ju' wa kam min qa'imin laysa lahu min qiyamihi illa as-sahar. Kam min sha'imin, berapa banyak dari orang yang shaim, laysa lahu min siyamihi, tidak ada baginya. Maksudnya apa tidak ada baginya? Ganjaran, al-jaza, pahala dari puasanya itu kecuali lapar. Dan berapa banyak orang yang qaim, yang qiyam Ramadan, laisa lahu min qiyamihi illa as-sahar tadi, tidak ada pahala baginya kecuali lelah, begadang. Nah, berarti yang ada yang membatalkan siam secara lahiriah tadi 3, muttafaq, disepakati: makan, minum, hubungan suami istri. Selebihnya sebagian kecil diikhtilafkan. Ada yang membatalkan secara amal, dan ini hakikat siam itu berkurang nilai. Dan seluruh ibadah seperti itu. Seperti solat, kita menunaikan syarat, rukun, kewajiban. Memulai solat dengan takbir, takbiratul ihram, mengakhiri dengan salam. Dikatakan dia telah menunaikan salat. Tetapi berpahala atau tidak? Kalau berpahala berapa? Termasuk rukun solat apa? Tuma'nina. Siapa yang tidak tuma'nina, tidak sah solatnya. Ingat kisah musi'us salah, orang yang tersalah dalam solatnya. Dia solat, kemudian dia datang pada Nabi SAW, memberi salam, dan dijawab salamnya. Apa kata Nabi? Irji fasalli fa innaka lam tusalli. Asyahid fa innaka lam tusalli. Kembali, ulang lagi, karena sesungguhnya engkau belum salat.
fa innaka lam tusalli, sampai 3 kali. Baru setelah itu Nabi, orang itu minta, saya tidak bisa lebih baik dari itu. Maka diajarkan, idza qumta ila shalah fa asbigil wudu. Apabila engkau akan mendirikan salat, pertama sempurnakan wudu. Thumma istaqbilil qiblah, kemudian menghadap ke kiblat. Fakabbir, kemudian takbir, dan seterusnya, dalam hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Nah, itu orang yang mendirikan salat. Seperti Rabbuna Jalla Dzikruhu mengatakan, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Celaka mereka yang salat tidak berhenti sampai di situ, yang lalai dalam salatnya. Kata ulama, siapa mereka yang lalai? Pertama tentu orang yang mendirikan salat bukan karena Allah, ar-riya, yakni salatnya orang-orang munafikin, batinnya kufur, atau dia sama sekali tidak karena Allah. Siapa lagi orang-orang yang lalai, yang salat di luar waktunya? Karena inna salata kanat 'alal mu'minin kitaban mawquta. Sesungguhnya salat itu wajib bagi orang-orang mukminin yang telah ditentukan waktu-waktunya. Yang ketiga, mereka yang mengundur-undurkan waktu salat tanpa udzur. Ini salatnya orang-orang munafikun. Kata Nabi, tilka salatul munafik. 3 kali beliau mengulang. Itulah salatnya orang-orang munafik. Hampir terbenam matahari dia baru sujud. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Nah, dia seperti ayam mematuk. Kemudian apalagi kata ulama, tidak menunaikan kewajiban adab-adab, yakni sifat salatnya tidak sesuai dengan sifat salat Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Itu yang keempat. Yang kelima, ini barangkali yang ini intinya apa? Khusyuk. Ya. Bagaimana dengan orang-orang yang meninggalkan salat? Ma salakakum fis saqar? Apa jawabannya? Qalu lam nakun minal musallin. Orang-orang kufar ditanya, apa yang menyebabkan kamu masuk ke dalam neraka? Kami tidak termasuk orang-orang yang salat. Karena orang-orang kufar selain diperintah untuk beriman, manusia juga terkena perintah-perintah kewajiban dan larangan Allah. Bagaimana orang yang meninggalkan as-siyam? Dalam sebuah hadis saya bawakan di sini, hadis nomor 429, an Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu qala, dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, baina ana naimun idh atani rajulani, tatkala atau ketika aku sedang tidur, tiba-tiba datanglah kepadaku 2 orang, maksudnya 2 malaikat. Fa akhadha bi dhab'iyya, lalu keduanya memegang lenganku, yang satu pegang sini, satu pegang sini, bawa. Fa ataya bi jabalan wa'ran, lalu keduanya membawaku ke gunung yang sulit, yang tinggi.
Faqala li, lalu keduanya berkata kepadaku, is'ad, naik. Fakultu, jawabku, inni la utikuhu, saya tidak sanggup, tidak mampu mendakinya. Faqala, keduanya berkata, inna sanusahhiluhu lak, inna sanusahhiluhu laka, sesungguhnya kami akan memudahkanmu untuk menaiki gunung itu. Fasa'idtu, lalu aku pun naik. Hatta idza kuntu fi sawa'il jabali, sehingga ketika aku berada di tengah-tengah gunung, idza ana bi aswatin syadidatin, tiba-tiba aku mendengar suara-suara yang keras berteriak-teriak. Fakultu, aku bertanya, ma hadhil aswatu, suara apa, suara-suara apa ini? Qalu, mereka menjawab, hadhihi awa'un ahlin nar, awa'un ain waw alif hamzah, awa'un ahlin nar, awa'un artinya siyahun, yakni inilah teriakan-teriakan ahlun nar. Begitulah digambarkan kepada Rasulullah SAW penghuni neraka yang berteriak-teriak sekeras-kerasnya karena mereka mendapat azab. Nas'alullah al-afiyata fid dunya wal akhirah. Thumma intuliqa bi, kemudian aku dibawa lagi ke atas. Fa idza ana biqaumin mu'allakina bi'araki bihim. Fa'idha ana biqaumin, maka tiba-tiba saya melihat satu kaum mu'allakina tergantung, bi'araki bihim, apa? Kaki, ya, urat kaki sini gantung. Barangkali di bawah begini, seperti kambing yang lagi disiangin, barangkali itu maksudnya. Musyaqqaqatan asdaquhum, terbelah mulutnya, pipinya, obek. Allahu akbar. Tasilu asdaquhum daman, mengalirlah darah. Qala qultu, aku bertanya, man haula'i, siapa mereka yang disiksa? Yani siapa mereka ini? Yani siapa mereka yang disiksa seperti ini? Qala haula'i alladhina yuftiruna qabla tahillati saumihim. Haula, mereka ini adalah alladzina yuftiruna. Apa yuftiruna? Orang-orang yang berbuka qabla tahillati saumihim. Apa artinya? Sebelum halal berbuka. Mereka telah berbuka saat orang-orang belum berbuka. Maknanya apa? Mereka makan di siang hari, minum di siang hari. Ini kan mereka yuftiruna qabla tahillati saumihim. Ini orang-orang yang tidak berpuasa. Demikian digambarkan azabnya. Tidak bisa ditebus oleh harta sepenuh langit dan bumi, kecuali dengan taubat nasuha. Hendaklah kita peringati keluarga kita dekat. Wa anzir ashiratakal aqrabin, beri peringatan keluargamu yang dekat.
wa'mur ahlaka bis-shalah, perintahkan keluargamu untuk salat. Qu anfusakum wa ahlikum nara, jangan sampai mereka mati dan meninggalkan saum. Tidak bisa, nggak ada bisa ditebus dengan apa yang dikatakan oleh orang-orang pakai vidya beras, si fulan meninggalkan saum sekian hari, si fulan meninggalkan salat sekian hari. Tidak bisa, nggak bisa. Tidak ada perdagangan harta, nggak ada. Nabi SAW diperlihatkan ini azab bagi mereka ketika mereka telah mati. Bagi mereka yang haula'il ladzina yuftiruna qabla tahillati shaumihim, sebelum halal berbuka. Kapan halal berbuka? Ghurubus syams, ketika terbenam matahari, masuk waktu malam, maghrib, halal. Ini tidak, jam 9. Lihat kaki-kaki yang bergelantungan, ditutup hordeng. Kalau ada 4 berarti 2 orang. Kalau ada 6 kakinya berarti 3 orang. 8 4 orang. Sembunyi, kakinya doang kelihatan. Hah? La ilaha illallah, la ilaha illallah. Ya, ini diperingati. Ya, kewajiban kita tentunya memperingati keluarga, kawan yang dekat, dan seterusnya, dan memberitahukan kaum muslimin al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar. Ditegur, ini kebaikan. Bapak muslim, jangan tidak puasa gitu. Bapak tidak puasa, Allah wajibkan, dan seterusnya. Didakwahkan. Sekarang kita hidup nafsi-nafsi. Ya? Ini hadis azim ya, besar sekali. Hadis saya bahas di sini panjang lebar, insyaallah sahih, keluarkan oleh Ibnu Khuzaimah dan lain-lain. Di antara husnul khatimah, seseorang mengakhiri hidupnya ketika sedang saum atau selesai saum. Ada sebuah hadis, hadis 430. An Hudzaifah qala, dari Hudzaifah dia berkata, asnadtun nabiyya sallallahu alaihi wasallam ila sadri. Asnadtun nabiyya sallallahu alaihi wasallam ila sadri. Apa artinya? Aku sandarkan Nabi ke dadaku sini, ke sini. Yani Hudzaifah duduk ini, disandarkanlah Nabi biar rahah, enak duduk sini, sandar, nyandar gitu. Duduk, gitu. Ya, faqala, maka beliau berkata, man qala la ilaha illallah ibtigha'a wajhillah khutima lahu biha dakhalal jannah. Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah karena mencari wajah Allah, khutima lahu biha. Apa khutima lahu biha? Diakhirkan baginya dengan kalimat itu, dakhalal jannah, dia masuk surga. Wa man shoma yawman ibtigha'a wajhillahi khutima lahu biha dakhalal jannah. Barang siapa yang saum 1 hari karena mencari wajah Allah, lalu diakhiri dengannya dakhalal jannah.
Wa man tasaddaqa bisadaqatin, barang siapa yang bersedekah dengan suatu sedekah ibtigha'a wajhillah, lihat semuanya ibtigha'a wajhillah, mencari wajah Allah, khutima lahu biha dakhalal jannah, diakhirkan baginya dengan kalimat dengan perbuatan bersedekahnya itu dakhalal jannah, yakni diantara husnul khatimah sedang atau selesai mengerjakan kebaikan. Itu ciri-ciri husnul khatimah, sedang atau selesai mengerjakan kebaikan. Di sini dikatakan khutima lahu biha, yakni ketika seorang muslim sedang saum di bulan Ramadan ini, tiba-tiba dia mati, maka dia husnul khatimah, baik matinya sedang saum atau setelah berbuka di waktu malam, karena dia khutima lahu biha, kan diakhirkan itu. Kan kita sudah baru-baru ini membahas tentang Kitabul Qadar dari Sahih Bukhari, apa? Al-a'malu bil khawatim. Amal itu dilihat dari akhirnya. Ini hadis sahih, saya bahas diantaranya dikeluarkan oleh Al-Imam Ahmad. Pendek sekali ya keterangannya. Ya, ini belum tuntas. Belum sampai di sini saja. Ada kelanjutannya. Insya Allah nanti akan kita ikuti. Ya, memang terasa pendek. Karena apa? Ilmiah. Kita serius mendengarkannya. Terkesima. Karena bukan dongeng-dongeng Israeliat yang disampaikan ulama poros Nabi Abdul Hakim bin Amir Abdad. Nggak ada acara lelucon, nggak ada acara dagelan, nggak komedi-komedian. Inilah namanya menuntut ilmu kita. Serius. Masuk ke kepala, nyaman di hati. Inilah kalau hadis disampaikan. Subhanallah, hidup terasa nyaman. Betapa khusyuknya ulama poros Nabi menyampaikan penjelasan-penjelasan tentang saum, tentang syam. Insya Allah kita ikuti berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin.